Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim secara virtual yang kita agendakan, kita rencanakan menjadi forum kajian karya-karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Semoga diridhoi, dimudahkan dan dikaruniai istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi sarana bagi kita untuk semakin memahami ajaran-ajaran beliau yang terhimpun di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah beliau melalui pemahaman, melalui manhaj, melalui seorang tokoh terkemuka yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum saya memulai mengkaji karya-karya Al-Imam Al-Ghazali, saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting. Yang pertama, harus jujur saya akui bahwa secara teoritik, secara akademik maupun juga secara praktis, saya jauh dari layak dan mampu untuk menjelaskan karya-karya Al-Imam Al-Ghazali. Karena mengkaji lalu menyampaikan karya Al-Imam Al-Ghazali itu tak ubahnya seperti menjadi juru bicara beliau. Dan sekali lagi dengan jujur harus saya katakan, saya tentu jauh dari layak untuk menjadi juru bicara Al-Imam Al-Ghazali. Tetapi ini harus saya lakukan, ini harus saya mulai semata-mata dengan niat untuk belajar. Kalau niatnya belajar maka ya tentu baik dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang saya miliki. Yang kedua, perlu saya sampaikan juga bahwa karya-karya Al-Imam Al-Ghazali yang ingin saya kaji melalui forum ini, saya mulai dengan karya-karya beliau yang relatif tidak besar formatnya, untuk tidak mengatakan kecil ya, yang lazim disebut dengan risalah. Nah, saya menggunakan sebuah himpunan risalah-risalah atau karya-karya Al-Imam Al-Ghazali yang diberi judul Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, dan di dalamnya terdiri atas sub himpunan, sub majmu'ah. Nah, saya akan memulai dengan sub himpunan yang terdiri atas 5 risalah beliau, mulai dari Bidayatul Hidayah, kemudian ada Kimia Us-Sa'adah, ada Al-Adab Fid Din, ada Al-Qawaidul Ashrah, dan Al-Kashfu wat Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajmain. Nah, 5 risalah inilah yang nanti akan kita mulai kaji. Tentu kita mulai dengan kitab Bidayatul Hidayah. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa metode yang akan saya gunakan untuk mengkaji karya-karya Al-Imam Al-Ghazali ini adalah campuran antara metode pesantren salaf menggunakan sistem utawi iki-iku, jadi memaknai kitab dengan bahasa Jawa disertai dengan tanda-tanda i'rab yang lalu juga dikonversi ke dalam istilah-istilah tertentu yang dikenal dengan utawi iki-iku. Lalu kita lanjut dengan menerjemahkannya dengan
bahasa yang relatif agak longgar, dan bila diperlukan baru kemudian saya mencoba memberikan penjelasan sesingkat mungkin, dengan harapan supaya tidak terlalu banyak ya, pemikiran saya sendiri yang ikut nimbrung di dalam karya-karya Al-Imam Al-Ghazali. Dengan kata lain, saya berusaha untuk menjelaskan seutuh mungkin ya, semurni mungkin apa yang hendak disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali lewat karya-karya yang kita kaji. Dan kalau dibutuhkan memang saya akan mencoba menjelaskan dengan merujuk kepada karya-karya Al-Imam Al-Ghazali di tempat lain, merujuk penjelasan beliau sendiri yang beliau tuangkan di kitab-kitab yang lain. Dan yang terakhir, setiap pertemuan saya akan mengajak saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat, untuk membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kita transfer ya pahala bacaan Fatihah kita mulai dari baginda Nabi Muhammad SAW dan semua pihak yang nanti akan kita sebut, termasuk tidak lupa kita kirimkan juga untuk para pendahulu kita, keluarga kita, wabil khusus tokoh yang karya-karyanya sedang kita kaji, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Dan setiap pertemuan insya Allah tidak akan lebih ya, atau sekitar 15 sampai 20 menit ya. Tidak harus selesai satu subbab atau bahkan satu bab, tidak. Ketika paragrafnya dari sisi gagasan memungkinkan untuk berhenti, ya berhenti sebagai satu bagian, lalu kita sambung ke bagian-bagian berikutnya, begitu seterusnya. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita mulai bersama kajian kitab Bidayatul Hidayah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa Sayyidina Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi quddisa sirruh, wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Silakan disebutkan nama-nama ahli kubur masing-masing. Wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa aqribaihim wa masyayikhihim wa liman lahu haqqun alaihim, thumma khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim tur kang welas asih dalam akhirat bloko.
Alhamdu utawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah. Semua pujian milik Allah. Kata atau huruf al di dalam bacaan alhamdu biasanya disebut sebagai al lil istighraq, ya. Al yang menghabiskan seluruh jenis yang terkandung di dalam kata yang dimasuki itu. Nah, kalau alhamdu utawi sakabehane puji, nah biasanya diterjemah segala puji, semua puji. Memangnya ada berapa segala puji itu, ya, atau semua puji itu? Biasanya para ulama mengkategorikan pujian setidaknya ke dalam 4 bagian, ya. Yang pertama ya Allah memuji diri Allah sendiri, ya hakikatnya tentu milik Allah. Kemudian yang kedua, Allah memuji makhluknya. Ini juga hakikatnya pujian milik Allah. Lalu yang ketiga, makhluk memuji makhluk. Kita memuji sesama kita. Sampean pinter banget mas. Sampean ganteng banget mas. Kita memuji sesama kita. Sesungguhnya yang kita puji atau pujian itu milik Allah. Karena kegantengan yang menjadikan kita memuji kawan kita itu ya yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya dititipi kegantengan itu yang bersifat nisbi. Nah, begitu seterusnya dengan hal-hal positif yang menyebabkan kita memuji sesama kita. Lalu yang terakhir, makhluk memuji Tuhannya, kita memuji Allah. Nah, tentu juga hakikatnya milik Allah. Alhamdulillahi utawi alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah. Segala puji milik Allah, haqqa hamdi. Lawan sak bener-benere muji maring Gusti Allah. Sebenar-benar pujian itu bisa dalam makna kedalaman dari lubuk hati kita yang terdalam, juga bisa bermakna keutuhan alat kita memuji. Mulai memuji dengan lisan kita, memuji dengan hati kita, dan juga memuji Allah dengan seluruh organ tubuh yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi. Wassalatu tai tambahi rahmat, wassalamu lan keselamatan iku ala khairi khalqihi, muga tetap ing atase makhluke Gusti Allah kang paling bagus, kang paling apik, Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad, rasulihi ya utusane Gusti Allah, wa abdihi lan kaulane Gusti Allah, wa ala alihi lan muga tetep sholawat dan salam itu, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi, mim ba'dihi saking sause Kanjeng Nabi. Ini mukadimah yang juga sering digunakan oleh sebagian mubaligh kita. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi, Muhammadin rasulihi wa abdi, wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Ini mukadimah dari kitab Bidayatul Hidayah. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, untuk bagian pertama saya kira kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung di bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.